Setelah menghilang sejak awal Januari lalu, AS, anak perempuan 4 tahun asal Jombang Cemara, Kota Cilegon, korban penculikan seorang pria, akhirnya kembali ke pelukan orang tua. Selama diculik, korban diajak mengemis oleh pelaku. Penemuan AS ini berawal dari laporan warga kepada orang tua AS melalui Facebook. Ayah gadis 4 tahun berinisial AS langsung bersujud dan tak kuasa menahan tangisnya saat dipertemukan dengan putrinya. Sementara sang ibu tak berhenti memeluk putri kecilnya. AS diketahui diculik pada awal Januari lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat korban dibawa seorang pria ke dalam pusat perbelanjaan dan dibujuk untuk dibalikan es krim. Usai dibelikan es krim, AS menghilang bersama pria tersebut. Kabar keberadaan AS diketahui sang ayah dari informasi di akun Facebooknya. Seorang menginformasikan keberadaan AS dan mengirim foto AS yang sedang mengemis. Berdasarkan informasi tersebut, kedua orang tua langsung menghubungi Polres Cilegon. Pada Rabu dini hari, korban berhasil ditemukan saat sedang bersama tersangka penculik HH. Messenger masuk jam 7.27, setengah 8 ya. Dapat kabar itu dia bilang, Pak ini bukan nama anaknya ini bukan ciri-cirinya. Langsung saya meyakinkan, walaupun foto itu kurang jelas, iya itu anak saya, kata saya kan. Setelah menjalani pemeriksaan Satreskrim Polres Cilegon, pelaku penculikan HH yang merupakan saudara tiri dari ibu korban mengakui jika selama di wilayah Jakarta, ia bersama korban hidup menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya sambil mengemis menggunakan kostum badut. Pelaku sengaja mengajak korban mengemis agar masyarakat merasa iba dan mau memberikan uang. Apa? Teman apa? Badut. Jadi badut, nggak kasihan anak seumur itu disuruh badut. Terus yang badut saya, Pak. Terus habis itu di Filipina. Menanggapi maraknya penculikan anak, Mabes Polri mengimbau orang tua untuk lebih waspada dan memberi pemahaman kepada anak untuk tidak mudah terpengaruh orang yang tidak dikenal meski dengan iming-iming sesuatu. Tidak terulang kembali, kita harus lebih mengutamakan pencegahan. Pencegahan itu dilakukan kepada orang tua langsung yang mengawasi anak-anaknya, ya. Himbauan Polri disampaikan pada Rabu kemarin mengingat maraknya kasus penculikan anak di ibu kota maupun di sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Selain kasus yang menimpa AS, kasus penculikan anak belakangan ini memang kian marak. Yang paling menyedot perhatian adalah penculikan dan pembunuhan seorang anak laki-laki di Makassar dengan motifnya penjualan organ tubuh. Lantas, mengapa kasus penculikan ini bisa semakin marak dan apa yang bisa kita lakukan? Berikut laporan khas redaksi. Sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun 2023. Yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa SD, anak laki-laki 11 tahun di Makassar. Korban diculik oleh 2 remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya. Kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang di luar nalar. Sebelumnya di ibu kota, MA, anak perempuan 6 tahun, diculik seorang pemulung selama hampir 1 bulan lamanya. Motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak. Kasus penculikan terhadap anak hingga berujung ke kematian marak terjadi belakangan ini. Motifnya bervariasi, mulai dari tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa? Siapapun harus kita saling kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, istilahnya itu menjadi CCTV masyarakat. Apalagi bagi seorang ibu, itu wajib banget waspada. Penculikan anak-anak itu kan karena kurang pengawasan ya. Kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya mungkin jauh dari itu kali ya, dari penculikan itu sendiri. Menurut Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University, penculikan anak terjadi karena ada 2 penyebab.
yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja, maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama-sama. Polisi didesak untuk menyelidiki lebih dalam setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar, seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri. Nah, di sini motifnya itu beragam. Bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut. Bisa juga menjadi motif sekte, kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu, ya, ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal, pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak. Di sisi lain, perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua, baik di sisi pergaulan dengan lingkungan maupun menyaring konsumsi sosial media dan konten lainnya di internet. Tim Liputan CNN Indonesia.